Selamat pagi semua. Luar biasa semua pada bersuka cita ya. Bulan-bulan Christmas, bulan-bulan Natal begini ya. Banyak sekali pesta pora di mana-mana ya. Orang Kristen merayakan kelahiran Kristus ya. Orang-orang dunia panen saudara, toko-toko pada panen, semua orang pada belanja, kasih hadiah ke sini ke sana saudara. Saya bersyukur saudara ya, tapi bagi kita orang percaya, menurut saya ini harus sebagai satu permulaan dalam kehidupan manusia. Dia datang, ada misi tertentu. Ketika lahir dirayakan. Sampai detik ini saudara, kita merayakan kelahirannya. Bahkan kita nggak tahu kapan sebenarnya tanggal lahirnya. Pokoknya 25 Desember sajalah ya, supaya gampang ya, komersilnya gampang ya, liburan juga gampang, persiapan liburan. Semua orang saya percaya kita semua senang kalau pesta, bukan? Nah, saudara, saya percaya permulaan hidup Kristus adalah satu di mana Dia mempunyai misi khusus, yaitu menebus dosa-dosa dunia. Ya, Dia menebus dosa-dosa dunia, menebus dosa saudara dan saya. Ya, seringkali ya kita lupa hanya mengingat kelahiran, tapi kita nggak ambil bagian di dalam misi Tuhan menebus dosa-dosa manusia. Ya, seri khotbah saya adalah seri khotbah karya Roh Kudus. Ya, kalau beberapa khotbah-khotbah terakhir tentang Roh Kudus yang ini kali ini saudara, Roh Kudus, apa firman Tuhan katakan, apabila Roh itu datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Nah, ini karya Roh Kudus. Nggak ada seorang pun yang bisa menuntun kita pada kebenaran selain Roh Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat. Jadi ini. Nah, di masa-masa begini ini saudara, banyak orang-orang sudah mempersiapkan mau berlibur. Ya, kalau saudara berlibur mendadak enggak? Ada persiapan. Ya, beli tiket awal-awal supaya murah. Searching tempatnya bagus apa enggak. Sudah ya, saudara, perjalanan hidup kita seluruh tenaga, seluruh kantong dipersiapkan untuk masa kita liburan sampai tujuan. Ya, sampai tujuan kita siapkan, nggak peduli dah, nggak makan sehari, biasanya makan 3 kali, makan 2 kali, yang 1 kali buat simpan buat liburan. Persiapannya lama sekali saudara, ya. Persiapan lama sekali. Dan saya percaya Tuhan punya rencana juga dalam kehidupan Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Perencanaan untuk menyelamatkan saudara dan saya bukan waktu Kristus, tapi sejak awal mula. Ya, sudah dipersiapkan bagaimana menyelamatkan karyanya, ciptaannya. Ya, nah di situ saudara, saya percaya kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Kita yang ada di sini ada di dalam rencana Tuhan. Kita punya, kalau kita pergi holiday, kita punya tujuan, hidup kita punya tujuan. Amin saudara. Seringkali kita berbicara, saya akhir hidup saya mau hidup bersama-sama Kristus. Saya percaya kita semua mau, bukan? Sampai akhir. Ya. Tapi saudara, mari kita lihat. Hari ini kita akan lihat ada 2 gambar. Gambar pertama, ini adalah pintu. Tolong ini ya, bisa keluar 1. Ya. Nah, saudara, ini adalah pintu terakhir kita. Semua orang akan masuk sini, saudara. Mobil saudara nggak bisa masuk, cuma 1 meter kali 2 meter ya. Rumah saudara nggak bisa masuk. Alat peralatan dapur saudara nggak bisa masuk di sini, nggak cukup saudara. Hanya cukup buat saudara sendiri, baju 1 mungkin yang atas saja, yang bawah tertutup nggak pakai saudara. Sepatu mungkin ya nggak tahu sepatu siapa, yang dipasangin aja saudara ya. Saya percaya ini tujuan akhir kita, ini tujuan akhir kita. Saudara, mau nggak mau, siap nggak siap, kita akan masuk di sini. Kenapa saya beritakan tentang kematian, saudara? Seringkali berita kematian hanya waktu kita ada di funeral yang tentang kematian. Kita hanya berbicara tentang funeral ya. Saudara, saya percaya ada 2 pilihan saudara. Ini pintu terakhir, titik terakhir saudara. Ini
Kalau sudah lewat ini nggak bisa balik lagi saudara, nggak bisa memperbaiki lagi. Kalau saudara timpang masuk sini, keluar juga timpang saudara ya. Kalau saudara sehat masuk sini ya tetap sehat saudara. Karena jauh sebelumnya kita semua mempersiapkan untuk masuk di sini. Ya, nah masuk di sini ada 2 kali saudara. Nah ada 2 pilihan saudara. Ya, ada 2 pilihan, mau ke kanan apa mau ke kiri. Ini pasti nggak ada pilihan lagi. Saudara mau ke kanan apa mau ke kiri? Camkan. Waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Umur tidak menentukan. Waktu ini, tapi kita pasti. Tapi seringkali kita nggak menyadari. Kalau kita sebentar lagi akan ke sini, kita tidak pernah memikirkan, mempersiapkan bagaimana untuk masuk pintu kiri atau pintu kanan. Hidup kita menentukan kita masuk pintu kiri atau kanan. Bukan hanya saat kubur, tapi mulai hari ini sampai kita dipanggil, ini menentukan. Jadi perjalanan kita, kalau dari segi mulai sekarang, perjalanan kita sudah di kartu merah saudara. Saudara akan tetap kartu merah sampai masuk nanti. Kalau saudara masih kartu hijau, masuk berjalan terus kartu hijau, masuk ke sana, masuk ke tempat yang hijau saudara. Nah ini saudara, hari ini judul khotbah saya, The Preciousness of Death. Mati itu berharga saudara. Kristus mati sangat berharga buat dunia. Kematian Kristus membawa kita semua menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah saudara, mari kita lihat ayatnya. Di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, kita semua dikasihinya, tapi bahasa Inggrisnya aneh saudara. Precious the sight of the Lord is death of his faithful servant. Jadi kematian yang berharga itu pada orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, setia melakukan kehendak Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Kematian kita akan berharga ketika kita taat dan setia kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang berharga berarti ada yang tidak berharga, bukan? Selalu ada kontranya saudara. Ada yang berharga, ada yang tidak berharga saudara. Ya, ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Jadi hari ini kita mau belajar, ada 2 poin saudara yang kita akan belajar. Saya akan bacakan ayatnya saudara ya. Di dalam Injil Yohanes kita bisa baca bersama-sama. Ayo, bisa baca enggak? Belum kan? Masih bisa membaca. Kelihatan enggak? Terlalu kecil ya? Bisa ya? Ayo bersama-sama. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepadanya, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar
benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara, ayat yang kita baca 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ini kartu merah, saudara. Ya, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, poin pertama, kita akan mati dalam dosa. Ya, dosa seringkali dan jarang sekali dikhotbahkan karena orang tabu, ya. Antara dosa dan berkat, orang lebih milih berkat daripada dosa. Berbicara tentang berkat lebih enak, berbicara tentang dosa jarang orang mendengarkan dan susah untuk dimengerti. Nah, saya percaya dosa adalah hal yang sangat penting untuk dihapus. Sehingga waktu Yohanes datang kepada, inilah Dia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pengakuan kita kepada Kristus sangat penting. Hal dosa sangat serius, saudara. Kalau kita masih tetap dalam dosa, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ya, seringkali kita tidak menganggap dosa itu hal yang serius. Seringkali kita hanya membatasi pengertian dosa itu tentang pelecehan, dosa-dosa seksual, yang semuanya, saudara. Padahal menurut Alkitab, dosa adalah tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah dosa. Melawan kehendak Tuhan itu dosa, ya. Jadi, saudara, pada hakikatnya kita semua yang ada di sini, termasuk saya juga, kita ini orang-orang berdosa dan masih berdosa. Tetapi kadang-kadang saya hidup seolah-olah merasa nggak ada dosa. Seolah-olah hidup saya lempeng-lempeng saja, nggak pernah berbuat dosa. Coba kita tinjau mulai pagi hari ini. Siapa yang dari pagi tidak tersenyum? Wah, pagi-pagi sudah menggerutu. Panas. Saudara bisa mengubah panas? Bisa AC, saudara. Keluar, panas, nggak bisa apa-apa. Masuk mobil AC yang merubahnya, saudara. Tapi hati kita sudah menggerutu. Padahal panas, dingin, siapa memberikan? Tuhan. Kita bisa ngubah? Nggak bisa, saudara. Kita terima itu semua dengan ucapan syukur. Firman Tuhan, bersyukurlah di dalam segala hal. Bersyukurlah setiap saat. Berapa kali kita mendengarkan hal itu? Berapa kali kita tidak melakukan bersyukur? Tapi seolah-olah ketika kita mengeluh, kita merasa nggak apa-apa, nggak pernah datang kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Ampuni, aku sudah mengeluh hari ini. Itu, saudara, itu yang menentukan kehidupan kita. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Surat Roma katakan semua orang. Kadang-kadang di pengkhotbah juga begitu, saudara. Aku sudah mengabarkan bapak ini seolah-olah berkata nggak berdosa. Nggak ada, saudara. Kita semua berdosa. Hanya bedanya orang berdosa khotbah dan orang berdosa duduk untuk mendengarkan khotbah. Kita sama masuk liang kubur. Kita harus sekarang mempersiapkan, saudara. Kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi, seringkali kita lupa bahwa kita masih hidup dan senang hidup di dalam dosa.
seperti babi, saudara ya. Babi dimandiin, balik lagi ke kubangan, tempat yang kotor. Sama kita, makanya firman Tuhan katakan, jangan berikan mutiara kepada mulut babi. Kenapa? Karena babi itu adalah babi, saudara. Bagaimanapun ya dicuci, disampo semuanya, senangnya masuk kubangan juga, saudara. Kita orang-orang berdosa seperti babi, saudara ya. Kita masih di dalam keadaan dosa. Di dunia ini banyak perbedaan. Seringkali kita memaksakan pengertian kita kepada orang lain. Seringkali kita paksakan gaya hidup kita kepada orang lain, terutama kepada pasangan kita, terutama kepada anak-anak kita. Apa yang kita mengerti, kita paksakan anak kita untuk melakukan. Kita paksakan pasangan kita untuk melakukan kehendak kita. Saudara, berbeda. Setiap orang dikaruniakan berbeda-beda, beda pendapat, beda kebiasaan, beda beda pangkat, saudara, beda keadaan tubuh kita, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sakit, ada yang enggak sakit, saudara ya. Tapi kita semua sama. Kita orang-orang berdosa. Tapi kenapa kita selalu mencela orang-orang lain yang sama-sama? Ya, orang berdosa menuduh orang berdosa namanya, saudara. Seringkali kemarin saya ketemu ada seorang saudara. Udah lama ini orang sudah bergereja lama. Saya diajak teman saya makan, ayo makan bakso katanya. Di Mondruit ada bakso enak. Jangan pergi ke Mondruit, saudara. Kalau ada bakso langsung aja, saudara. Memang ramai sekali, saudara. Enak sekali. Tapi ketemu orang yang sudah lama, sudah seumuran saya juga. Dia kan, masih ke gereja? Enggak mau ke gereja. Ya kenapa kok? Apa? Saya pergi ke gereja, pendetanya paksa-paksa saya untuk kasih persembahan persepuluhan. Masuk tempat makan, semua pada ngerumpi, bikin ini, berkata ini, sama aja. Mendingan saya di rumah nggak dengar itu semua. Oh, gereja itu memang tempatnya orang begitu. Kita belajar kok. Oh, saya nggak mau, dia bilang. Pokoknya saya nggak mau dengar supaya nggak terpengaruh. Ya, terpengaruh ngerumpi, saudara. Ya, biasalah ngerumpi di mana-mana ada orang ngerumpi, saudara. Kalau nggak ada ngerumpi nggak rame, saudara. Ya. Dan saya percaya di sini pun juga masih ada, saudara. Ya. Kita harus tangani dosa itu dengan serius, saudara. Mulai hari ini kita tangani hidup kita secara serius. Bukan main-main lagi. Soalnya saudara, nggak ada pilihan. Kalau kita sekarang melangkah ke kiri, sampai akhirnya kita masuk pintu terakhir, kita masuk ke kiri. Kalau kita mulai hari ini berjalan di sisi kanan yang hijau, terus berjalan sampai kita di ujung, kita masuk ke taman yang hijau. Jadi perhatikan, dosa hal yang sangat penting. Apapun masalah kita, tidak lebih besar daripada masalah dosa. Beberapa bulan yang lalu dokter katakan ada gumpalan di kamu punya ginjal. Khawatirnya setengah mati, saudara. Waduh, saya ini ada apa di ginjal saya? Kok ada aja, habis ini itu, ada ginjal, ada tangan, nggak bisa gerak. Untung sekarang udah bisa gerak, saudara, puji Tuhan. Ya, saya ditegur oleh Tuhan. Kamu soal begitu yang tidak membawa kamu pergi ke surga, kamu khawatir. Makanya saudara, ini sebenarnya ini buat saya bagikan kepada saudara supaya bisa sama-sama saudara men-tackle perkara yang sangat penting dari Tuhan, kita juga menyelesaikannya dengan baik, saudara. Orang yang divonis kanker, waduh saudara, luar biasa. Kamu kena kanker, nggak tahu apa langsung, saudara, langsung drop. Ya. Tapi kalau dia bilang, kamu tadi marah, bukan saya yang marah, kamu yang salah. Itu dianggap kita yang paling benar.
Itu dianggap kita nggak berdosa. Padahal kemarahan itu sama dengan membunuh, firman Tuhan katakan. Tapi kita nggak serius menghadapi hal yang ini. Kita serius menghadapi perkara-perkara dunia yang tadinya tidak kita bawa kepada kehidupan kekal. Dengan kata lain, kita lebih serius dengan keadaan-keadaan dunia dibandingkan dengan keadaan-keadaan kekekalan dalam kehidupan kita. Mungkin saya balik lagi dulu ini ya, beberapa ini di Injil Matius ya. Setiap hari kita harus ada pertobatan kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan ajarkan doa Bapa kami supaya kita mengampuni kesalahan orang lain. Ya, dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu juga. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sekarang pilih mana? Mengampuni kesalahan orang apa menyimpan dendam? Dan saya percaya kita semua masih ada dendam kepada orang-orang lain, karena kemauannya nggak sesuai dengan hati kita. Masih ada, saya masih ada. Akui saja saudara, datang kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Aku masih menyimpan rasa dendam, aku masih menyimpan rasa sakit hati. Saudara, saya pernah merasa sakit hati waktu dikatakan, Pak Gideon, katanya di meja, pendetanya jadi-jadian. Saudara, padahal saya tahu panggilan saya persis ya. Karena mereka pakai standar dunia daripada standar Tuhan. Standar kita orang percaya adalah panggilan Tuhan. Standar kita yang pertama udahlah Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kata orang, tapi bagaimana kita menanggapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Seringkali kita hanya melakukan kebiasaan hari demi hari, minggu demi hari minggu, karena hanya kebiasaan. Kebiasaan beribadah hari Minggu, kebiasaan mendengarkan khotbah, kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak ada yang satu ini, kebiasaan bertobat di hadapan Tuhan. Kebiasaan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jengkel sih sering jengkel saudara ya. Setiap orang punya kejengkelan. Pasangan suami istri sering jengkel nggak sama pasangannya? Sering. Papa, mama sering jengkel nggak sama anaknya? Sering. Layak nggak itu di hadapan Tuhan? Kejengkelan. Setiap orang mempunyai fase-fase pertumbuhan, langkah-langkah pertumbuhan. Ada yang bertumbuh cepat, ada yang bertumbuh lambat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Semuanya sama, semua di hadapan Tuhan sama, sama-sama berharga. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara, apalagi masalah kita, akan tapi saudara, kita harus memahami sebesar-besarnya masalah itu ya. Dan saya harap saudara mulai hari ini menganggap masalah dosa yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan saja menganggap ini penting, sehingga Dia berikan anak tunggal. Masa kita nggak menganggap itu penting? Kalau Dia yang memilih kita menganggap hal ini penting, kenapa kita nggak penting? Nah kalau penting berarti kalau saudara punya hal-hal yang penting setiap hari pasti dilakukan, bukan? Setiap hari, setiap saat. Jadi saudara, tidak ada masalah yang lebih serius yang kita tangani selain masalah dosa. Dari sudut hal lain, kita harus melihat masalah dosa lebih berbahaya daripada masalah kanker.
Seringkali kita hanya hidup sebagai orang Farisi. Orang-orang Farisi ini jauh lebih ini daripada kita. Orang-orang Farisi atau ahli Taurat adalah orang-orang yang taat beragama, saudara. Ya, berdoa 3 kali sehari, menghadap bait Allah, dia datang ke bait Allah, suka menyelidiki Taurat Tuhan dan rajin beribadah, saudara. Ya, kalau dia berdoa 3 kali sehari, kita juga berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Udah cukup, saudara, ya. Itu doa-doa kita. Tapi mereka berbeda, saudara. Rajin beribadah, disiplin melaksanakan agama yang tinggi. Dia berdisiplin melakukan hukum Taurat 613 bagian dalam kehidupan dia. Dia mencoba melakukan itu semua. Tetapi kenapa Tuhan katakan kamu akan mati di dalam dosamu? Karena kamu tidak percaya. Boleh kita melihat, tapi sekarang ini, saudara, banyak orang Kristen yang tidak pernah mengetahui apa sih itu hukum Taurat. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun, tidak ada satu titik pun yang saya hapus dari hukum Taurat ini. Jarang sekali orang-orang tahu nggak hukum Taurat. Nggak tahu, saudara. Ada 34 area dalam kehidupan kita hukum Taurat. Yang di Roma dikatakan hukum Taurat itu ada supaya belajar hukum Taurat, supaya kita tahu betapa besar kasih Tuhan, betapa mulianya kasih Tuhan yang mengampuni kita, yang membawa kita. Kita nggak sanggup untuk melakukan hukum Taurat, tapi kasih Tuhan membawa kita karena percaya kepada Tuhan Yesus, menguatkan kita sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau katakan. Katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara, mengasihi Tuhan adalah hal yang mutlak, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dan segenap kekuatan. Bukan hanya kita mau liburan ke suatu tujuan, kita lakukan dengan segenap hati, saudara. Tapi kepada Tuhan kita harus lakui ini. Jadi, saudara, kita sebagai manusia, kita seringkali dan mengerti sekali kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita dan kita sudah dikuduskannya. Amin, saudara. Tetapi di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 katakan Paulus kepada jemaat di Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita bukan hanya dikuduskan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan, datang minta pengampunan dosa kita. Jadi, saudara, ini sering kita lihat, kita baca, bahkan pada yang hafal, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, saya bisa katakan demikian, saudara. Setiap orang-orang yang percaya, setiap orang yang telah menerima Kristus adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti jalan Tuhan, dituntun oleh kebenaran Tuhan, dan kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi ini bukan hanya slogan-slogan, saudara, tapi ini harus menjadi slogan dalam hidup kita. Kalau aku percaya kepada Yesus, aku harus mengikuti jalan-jalan Tuhan. The way
I am the way. Cara Tuhan bagaimana? Mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah tinggalkan teladan demi teladan. Jadi saudara, kalau kita mau mati di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hanya roh kebenaran yang bisa membawa kita kepada kebenaran, saudara. Sayangnya, seringkali kita nggak menyadari kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, selalu menyertai kita. Amin. Bayangkan, sini semua bisa setir mobil. Bisa ya? Bisa. Bayangkan saudara, saudara sedang setir mobil, di sebelah kiri saudara ada Tuhan Yesus sedang duduk di sana memperhatikan saudara. Saudara mau speeding? Ada polisi di kiri saudara. Saudara mau speeding? Saudara mau nyerobot lampu merah? Enggak kan? Kesadaran ini yang sering harus ada dalam hidup kita. Firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia ada di tengah-tengah kami. Dia ada sekarang saudara. Bagaimana kita tahu? Iman kita yang percaya akan firman-Nya. Saya nggak merasakan, saya nggak melihat. Iya, nggak melihat. Siapa yang pernah melihat penyertaan Tuhan? Nggak pernah. Tapi hati kita, iman kita harus mempercayai Tuhan menyertai kita. Aku tidak meninggalkan, tidak membiarkan kamu sendirian. Jadi kemanapun kita pergi, ada yang mengawasi kita. Berbuat dosa enggak? Melanggar enggak? Saudara melanggar lampu merah, dendanya luar biasa saudara. 4 poin ya. Apalagi habis ini double demerit point saudara, $400. Luar biasa saudara. Bagaimana kalau kita melanggar peraturan-peraturan Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Kita masuk di pintu yang kiri tadi saudara. Ini nyata saudara. Kita seringkali, aku sudah bergereja, pasti aku sudah percaya, aku sudah dibaptis, aku pasti masuk surga bersama-sama dengan Kristus. Saudara, penyertaan Kristus mulai hari ini saat kita terima Tuhan, dia ada. Jadi kalau hari ini saudara nggak bisa merasakan kehidupan di surga, jangan memimpi akan hidup di surga bersama Tuhan. Karena surga adalah hidup bersama-sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa merasakannya hari ini, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, mati di dalam Tuhan. Makanya saudara, persiapkan hidup saudara. Mati, untuk mati. Karena itu pasti saudara. Kemanapun juga, ini destiny terakhir. Holiday saudara ini di sini nih. Holiday saudara ini nanti di sini nih. Saya waktu ini saudara, mempersiapkan ini. Karena Tuhan katakan, iya. Saya sudah beli tanah buat penguburan saudara. Kamu persiapkan yang begini ini untuk mengubur tubuhmu. Kamu nggak persiapkan rohmu untuk bersama-sama dengan aku. Aduh, kaget saudara. Makanya saya beranikan diri. Ini Tuhan, ini kan masa Natal, masa diberitakan gini. Ya saya beritakan saja saudara. Saya nggak mau kita semua tuh nyasar saudara. Kita semua merindukan kita nggak nyasar saudara. Ya, karena ada petunjuknya. Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau mati di hadapan Tuhan, saya percaya kita ini nggak ada bedanya dengan orang-orang Israel zaman dulu, saudara. Mereka dibawa keluar dari Mesir, saudara. Itu keluar senang saudara. Luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu, kemerdekaan, kebebasan. Kita pun juga gitu saudara. Kita keterima Tuhan. Luar biasa. Saya terima janji-janji Tuhan. Senang-senang saudara. Sampai di tengah perjalanan saudara, Tuhan berikan roti, mana diberikan makanan, burung puyuh. Dia masih mengeluh saudara. Masih mengeluh saudara.
Kenapa mereka mengeluh, saudara? Karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Seandainya ya, mana itu turun sekarang hari ini, saudara. Hari ini datang mana, saudara? Mana, nggak ada di mana-mana, saudara ya. Mana turun, kita nggak usah kerja, saudara. Kan enak. Burung puyuh datang, saudara. Oh, bikin barbeque burung, saudara. Burung darah goreng ini, saudara. Enak, luar biasa, saudara. Kan dilengkapi, dipenuhi. Mereka masih menggerutu. Kenapa, saudara? Padahal Tuhan sudah membawa mereka. Padahal Dia tahu, aku tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Manusia tetap manusia. Selalu mi. Makanya kalau ulang tahun diberi masakin bakmi supaya banyak. Saya lebih penting dari orang lain. Orang lain yang biasa, tapi saya lebih penting dari orang lain. Saya lebih benar dari orang lain. Sehingga lupa, saudara, orang-orang ini. Bagaimana mereka mulai mengolok-olok. Mau Musa, bagaimana kamu ini? Saya pingin bawang itu, saudara. Yang di Mesir itu enak, nggak apa-apa, saudara, menderita, tapi enak makannya, saudara. Jadi salah satu yang harus kita pikirkan, ini hanya melihat berkatnya saja, hanya melihat penyertaannya saja. Tetapi orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini, Israel ini, tidak melihat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sama dengan kita. Kita diberkati luar biasa, hanya menikmati berkatnya, tapi tidak menikmati hidup bersama-sama Kristus. Tidak menikmati hidup bersama-sama Kristus. Kita hanya menikmati berkatnya Tuhan. Seringkali jangan cari berkat, tapi carilah pemberi berkat. Nggak mungkin, saudara. Selama kita nggak sadar kalau hidup kita penuh dosa, kita perlu Tuhan yang mengampuni kita. Kita tidak pernah merasakan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan adalah yang mutlak, yang harus kita hidupi hari demi hari kalau kita mau mati di dalam Kristus. Saya ulangi lagi. Kalau kita dipanggil bersama-sama Tuhan nantinya adalah hidup di surga. Tapi saat ini bersama-sama dengan Yesus. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana kita tahu? Firman-Nya mengatakannya. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku tidak membiarkan kamu. Berarti Dia selalu ada bagi kita. Berarti kita sudah hidup di surga. Hidup di dunia tapi merasakan suasana surga. Hati penuh sukacita, hati yang penuh mengampuni, hati yang penuh menerima satu sama lain. Muka kita berseri-seri. Saudara, kita harus menyadari hal ini, saudara. Kita harus rubah cara berpikir kita. Di Roma dikatakan, ubahlah cara berpikirmu. Berapa kali kita mendengarkan itu? Berpikir yang mana? Berpikir yang ini. Berpikir penyertaan Tuhan. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia hanya mencari berkat, saudara. Dunia hanya mencari hasil. Dunia hanya menilai orang. Tapi berubahlah cara berpikir kita. Penyertaan Dia lebih penting daripada berkat yang kita terima. Salah satu ayat yang kita baca tadi, Yohanes 8 ayat 29. Ia telah mengutus aku. Ya. Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat
apa yang berkenan kepadanya. Saudara, seringkali banyak orang-orang percaya hanya minta berkat-berkatnya, hanya meminta percaya akan janji-janjinya, tetapi tidak melihat ada syarat yang janji Tuhan, ada perintah di balik janji Tuhan. Kita hanya mengirim janji-janjinya. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Firman ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri waktu itu, Tuhan tidak membiarkan Yesus sendirian selamanya waktu di dunia. Dia tidak pernah berhenti berdoa, saudara, siang malam sampai jauh malam. Ia mau bersekutu dengan Tuhan. Dia treasure. Dia benar-benar menghargai persekutuan dengan Allah Bapa. Kenapa Tuhan menyertai? Karena dia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita berbuat keberkenan kepadanya, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jadi setiap janji Tuhan itu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita nggak hanya duduk, Tuhan berkati aku, tapi kita nggak mau berjalan bekerja, sudah. Nggak bakalan itu berkat turun. Kita ada bagian kita yang kita harus lakukan. Ya, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita cari yang ditambahkan, saudara. Kita nggak mau mencari Tuhannya, kita hanya mencari yang ditambahkannya, supaya kantong kita penuh, supaya rumah kita penuh, supaya mobil kita lebih bagus, rumah kita lebih bagus, semuanya lebih bagus. Padahal janji Tuhan katakan, carilah lebih dulu. Jadi di atas semuanya carilah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 nggak ada di situ, saudara, catat saja. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Ulangan 28 ayat 2 menjadi bagian kita. Jika ada bagian kita yang harus kita lakukan, kita mendengarkan suara Tuhan. Dengar sih dengar, saudara, ya. Dengar sih dengar, tapi saudara, kata dengar ini artinya sudah mulai nggak diartikan sepenuhnya, saudara. Orang-orang tua mungkin zaman dulu kalau ngasih nasihat anak, ya, didengar, dinasihatin, ya dengar, ya, nanti berbuat lagi, nggak dengar kamu. Ya. Saya dengar kok, tapi kenapa nggak melakukan? Iya kan, mama bilang dengar, saya dengerin aja. Sama juga, saudara. Seringkali kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi nggak mau melangkah di dalam perintah Tuhan, nggak mau melangkah di dalam Tuhan. Sangat penting hari ini adalah message hari ini. Dosa, hal yang sangat penting. Kalau Tuhan saja menganggap dosa dunia itu sangat penting, sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, itu sangat-sangat penting, saudara. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang terakhir ini paling enak, saudara, ya. Yang depan kurang enak, saudara, ya. Paling enak yang terakhir, minta apa aja. Boleh minta aja, boleh, saudara. Beberapa kali saya ketemu orang, saya kalau mati, saya bikin yang tidak menderita. Langsung plus, nggak sakit, nggak apa, langsung dipanggil. Saudara, sakit atau nggak sakit, mati itu kalau orang pingsan, saudara. Nggak terasa, tahu-tahu udah hilang. Saudara pernah masuk ruang operasi,
langsung disuntik, nggak tahu, ya gitu, mati kita tuh begitu. Tahu-tahu udah bangun, nggak tahu dikorek-korek, diapain saja sudah, nggak ada bedanya saudara. Buat orang yang menderita itu nggak apa-apa saudara. Tapi saudara, apapun yang kita terima, kalau kita mengerti prinsip Tuhan, bahwa apa yang kita alami di dunia ini tidak lebih hebat daripada dosa. Kita harus pahami itu saudara. Waktu saya jatuh saudara, tahu-tahu sudah di bawah saudara. Nggak tahu bagaimana jatuhnya, tahu-tahu sudah di bawah. Demikianlah panggilan Tuhan saudara. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tahu-tahu udah hilang saudara. Mungkin saudara, ya Pak Gideon sekarang udah umur di atas 70, makanya khotbahnya soal-soal mati. Enggak saudara, ini kenyataan saudara. Harus diterima. Siapa yang muda nggak mengakui kalau akan mati? Semua mati saudara. Semua akan mati. Caranya bagaimana? Cara Tuhan sendiri. Tapi kalau kita mau saudara, mau hidup bersama Tuhan, mulailah sekarang ini. Treasure persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sehingga waktu kita mengucap syukur, kita berdoa 3 kali, 5 kali sehari, itu bisa Tuhan benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan. Kita berdoa juga enak, aduh Tuhan. Saudara, seringkali kita juga gini saudara ya. Kita ini sering terpengaruh oleh situasi, keadaan, dan kebiasaan. Kebiasaan orang-orang di gereja harus berdoa paling sedikit 3 menit. Udah nyerocos kanan kiri, lupa saudara ya, lupa. Yang lainnya, oh jadi kalau doa itu gitu ya. Jadi ngikut-ngikut saudara. Semuanya ngikut-ngikut, sampai di mana-mana ngikut. Karena nggak merasakan hidup. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Kenapa nggak ada banyak orang yang datang dalam persekutuan doa? Karena mereka nggak merasakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan itu nggak ada saudara. Nah seringkali ini praktek-praktek yang salah kaprah saudara. Usir iblis, usir ini, tendang sini, tendang sana ya. Ini biasa saudara, ini biasa. Di kalangan karismatik itu biasa usir iblis. Tapi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dulu, baru kita bisa ngusir iblis. Kita tuh kepada Allah aja nggak tunduk, bisa ngusir iblis, lari terbirit-birit kita nantinya ya. Ya itu ya saudara. Gampang. Oh Tuhan Maha Pengasih. Oh kalau saya berbuat salah, dia langsung mengampuni. Siapa bilang? Saya nggak usah mengaku kepada Tuhan. Saya nggak usah mengaku kepada pasangan saya. Tuhan mengampuni, biarkan pasangan saya nggak mengampuni, nggak apa-apa. Asalkan Tuhan mengampuni. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Jadi ada syaratnya. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Dia, Dia yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Amin saudara. Hari-hari ini banyak slogan-slogan, banyak kata-kata motivator-motivator yang dikumandangkan kemanapun juga, membuat kita termotivasi, membuat kita enak mendengarkan kebenaran firman. Seharusnya yang menjadi kata-kata motivator kita adalah ini saudara. Sebab, ayo kita baca sama-sama. Ini motivator kita. Motivator yang dari Alkitab. Sebab jika kita hidup, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini yang memotivasikan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Karena kita sudah milik. Kita ini sudah ditebus saudara. Ditebus dengan harga yang mahal. Gak ada satu manusia di dunia ini yang berani mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Tapi dia tidak peduli hidupnya. Tidak peduli dia punya tempat untuk tidur. Tidak peduli.
melakukan kehendak Tuhan, menebus dosa-dosa dunia, menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan saudara, membawa kita semua yang percaya kepadanya bersama-sama dengan Dia. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Nah, ini kata-kata kita bisa nyanyi. Kalau aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Dia ada dalam hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Seringkali kita terbawa kebiasaan Adam dan Hawa, selalu menyalahkan orang lain, diri kita yang paling benar. Tapi hari ini mari kita benar-benar menghidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan ref lagu ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan dalam hidup kita. Pernyataan kita mulai mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berkata-kata pribadi kepada Tuhan kita dengan pujian ini. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu,